Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dila yang kami hormati serta rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah testing dan implementasi yang diampu oleh Ibu Dila. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dila atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Tiara Findria, dan juga rekan-rekan saya yaitu pemateri 1 ada Saudara Satria, pemateri 2 ada Saudara Abi, dan pemateri 3 ada Saudari Ilan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang praktek yang dimana menggunakan Apache GeoMeter dan juga Selenium IDE. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Mari kita mulai presentasi ini, selamat menyaksikan. Untuk yang materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Di sini saya akan menjelaskan pada kerjanya Selenium terhadap web. Untuk langkah pertama, masukkan link webnya ke sini, lalu kita klik ini. Setelah itu kita masukkan ini. Setelah itu berhasil, untuk berhasilnya nanti tampilannya seperti ini. Setelah itu kita pencet, kita exit dulu, kita uji lagi di sini. Akan hasilnya kayak gini. Selanjutnya oleh saya sendiri, Tiara Findria, akan melanjutkan proses dari praktek Selenium IDE. Kita akan buka Selenium IDE-nya. Nah, setelah itu kita create a new project, lalu kita masukkan nama dari yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita masukkan link dari website yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Masum University Siakad. Lalu kita copy link tersebut, masukkan ke dalam Selenium IDE, lalu kita paste. Nah, setelah itu kita start recording. Setelah itu kita akan melakukan praktek yang dimana usernya benar dan passwordnya salah. Jadi di sini saya akan memasukkan name-nya yang benar, lalu passwordnya. Oke, kita klik login. Nah, di sini karena kita melakukan dengan password yang salah, di sini ada tampilan password tidak sesuai. Lalu setelah itu kita klik ini, lalu klik kanan, kita insert new comment, kita pindahkan ke paling bawah. Ini untuk memunculkan dari hasil yang tadi tunjukkan. Kita masukkan dengan asal text. Oke, lalu untuk targetnya, kita akan klik targetnya dengan yang tadi muncul ya, yang paling terakhir muncul, contohnya seperti ini ya, kita klik lagi login, lalu kita klik target, lalu klik password tidak sesuai. Nah, di sini, di sini muncul dari kode yang tadi kita klik ya, jadi di sini akan kita masukkan karena value-nya belum ada, maka kita akan klik manual, password tidak sesuai. Nah, sebelumnya di sini kita harus melakukannya atau menyesuaikan dengan website, tampilan website yang tadi. Contohnya seperti ini, dengan kata password, P-nya huruf kapitalnya besar, dan kita harus menyesuaikan dengan website yang muncul, karena kalau misalnya tidak, akan terjadinya error. Baik, setelah itu kita akan stop recording. Kita masukkan yang tadi untuk namanya, login. Setelah stop recording, lalu kita run. Nah, di sini muncul bahwa kita melakukan proses login dengan user benar dan password yang salah, akan muncul seperti ini, password yang tidak sesuai. Maka dari itu, praktek yang kita lakukan tadi, yaitu kita berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena bisa dilihat dari sini, kalau misalkan prosesnya itu tandanya hijau semua, tidak ada X. Baik, untuk yang selanjutnya, kita akan ke dalam proses login juga, namun user salah dan password salah. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menggunakan praktek login yang dimana user salah dan password salah. Kita akan memulai lebih dahulu, yaitu login salah. Nah, di sini kita masih menggunakan link Masum University atau Siakad, yaitu kita start record. Nah, di sini karena kita akan menggunakan user salah, berarti juga. Oke, kita login. Nah, di sini karena kita menggunakan user salah dan password salah, di sini ada user tidak ditemukan. Maka dari itu kita klik ini, klik kanan, yaitu seperti yang tadi, insert new comment, pindahkan ke yang paling bawah. Kita tambah asal text. Oke, setelah itu kita membuat targetnya, kita klik login lagi, kita persiapkan untuk klik, lalu user tidak ditemukan. Setelah itu kita klik manual karena tidak muncul, user tidak ditemukan. Nah, untuk sebelumnya, untuk value ini sendiri, kita harus melihat ya seperti ini, kita harus menyesuaikan dengan tampilan yang ada di website tadi, yaitu dengan U-nya menjadi huruf kapital dan sisanya yaitu huruf kecil semua. Nah, setelah itu kita stop recording. Nah, setelah itu lalu kita run. Runnya menggunakan run current test dikarenakan sebelumnya sudah ada tes sebelumnya. Karena kita hanya mencoba login salah saja, jadi kita run.
Oke, di sini tampilannya sukses ya, bahwa login yang saya lakukan tadi atau praktek yang saya lakukan tadi bisa dilihat semuanya hijau semua, yang dimana itu artinya sukses. Sebelumnya ini saya akan menjelaskan dengan ini ada tampilan yang dimana ini website dari, dan untuk ini ada NIM yang dimana kita akan memasukkan dengan NIM yang salah. Terus untuk yang selanjutnya ada password yang salah juga. Lalu untuk yang selanjutnya kita tambahkan dengan asset text yang dimana tampilan akhirnya yaitu tidak. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan fitur pencarian, namun ini akan menggunakan link Instagram. Kita tambah lagi, yaitu fitur pencarian. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini kita close dulu, lalu kita klik ini, masuk ke Instagram. Kita logout terlebih dahulu. Di sini kita copy paste linknya seperti yang tadi, karena kita akan mempraktekkan dengan menggunakan Instagram ya. Nah, di sini kita akan melakukan start record. Di sini tampilannya sama seperti yang tadi, yaitu halaman dari login untuk Instagram. Kita login terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita klik masuk. Nah, di sini sudah tampil dalam halaman Instagram. Kita klik simpan info. Nah, di sini ada halaman Instagramnya sendiri. Karena kita mau melakukan fitur pencarian, maka kita klik explore. Maaf, agak lama. Kita klik explore. Lalu di sini kodenya sudah otomatis ya tercantumkan. Di sini kita akan mencari Merdeka. Oke, di sini kita akan mencari akun Merdeka. Seperti ini tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan stop share, stop recording. Untuk itu kita keluar dari akun tersebut. Oke, udah itu kita close. Setelah dikeluarkan akun tersebut kita close karena di sini sudah stop share screen. Mohon maaf, stop recording. Kita run menggunakan run current race. Kita run. Ini akan memperlihatkan proses-proses di mana kita tadi melakukan untuk mencapai ke fitur pencarian. Maaf agak lama. Ini adalah proses di mana loginnya. Lalu ini akan masuk ke dalam home Instagramnya. Oke, untuk fitur pencarian telah selesai, yang dimana kita bisa lihat ya di sini ada tanda hijau semua, dan di sini juga sudah dijelaskan bahwa kita itu telah melakukan praktek ini dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abir Ahmadi Azhar dari Digital Business semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial caranya untuk menginstal manager plugins pada Apache JMeter. Pertama-tama kalian harus menyiapkan terlebih dahulu si file atau plugins manager yang akan kalian install. Di sini saya sudah menyiapkan versi 2.10. Langsung kalian bisa diekstrak saja. Nah, setelah diekstrak akan muncul folder library seperti ini. Setelah itu kalian dapat membuka si directory dari si Apache JMeter-nya. Di sini saya diletakkan pada local disk C program files. Buka saja. Lalu kalian masuk ke lib. Nah, di sini ada extension, tapi kalian jangan dulu masuk extensionnya. Nah, di sini ada JMeter 0.6. Nah, ini kalian bisa di copy saja, dipastikan di folder library-nya. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, jadi kita replace saja. Nah, sudah masuk. Setelah itu bisa masuk ke extension sesuai yang diarahkan di sini ya. Nah, ada dua file di sini. Langsung saja di copy juga.
lalu pastekan di dalam extension yang ada di folder library. Nah, di sini replace saja juga. Nah, jika kalian belum menginstal si manager pluginsnya, tidak akan ada pilihan replace seperti tadi karena di sini saya sudah menginstal. Jadi ada pilihan replace, jadi nggak apa-apa, langsung masukin aja. Nah, setelah itu kita bisa cek masuk ke Apache JMeter ya. Nah, di sini ada notifikasi si pluginsnya sudah terpasang. Cara melihatnya juga di sini ada manager plugins has upgrade. Nah, ini berarti kalian sudah sukses memasang manager plugins pada Apache JMeter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian atau pengetesan load test pada sebuah website, yaitu cinunukdesa.id, atau ini website desa Cinunuk ya. Nah, pertama-tama kalian buka Apache JMeter-nya, langsung aja di add thread groups. Nah, di sini kita beri nama aja load test. Kita di sini isi untuk usernya 10, lalu untuk RAM up-nya kita isi 10 juga, dan untuk loop-nya kita pilih 2 saja. Nah, setelah ini ditambahkan lagi untuk si HTTP listener-nya, HTTP request-nya maksudnya. Nah, di sini untuk memasukkan si link dari website ini. Nah, karena di sini kita akan melakukan pengetesan pada homepage-nya, di sini kita bisa kasih garis miring aja pada path yang diminta di HTTP request. Nah, jadi untuk melakukan load test ini cukup sederhana. Kalian cuma perlu menggunakan satu listener, yaitu di view result in table. Nah, kita gunakan view result in table untuk si listenernya. Lalu kita coba untuk melakukan pengujian. Nah, terlebih dahulu kalian harus menyimpan si file ini. Kita simpan saja sebagai load test. Nah, jika sudah, akan langsung dijalankan. Nah, di sini tesnya masih berjalan ya. Nah, tesnya sudah selesai. Di sini bisa dilihat hasilnya ini hijau semua ya. Berarti dapat disimpulkan kalau si link dari website ini tuh cukup bagus dan mumpuni lah. Nah, di sini ada thread name, di mana thread name adalah jumlah atau si nama user yang mengakses website ini. Lalu di label ada HTTP request. Lalu untuk sample time-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan server untuk mengirim data pada user. Di sini ada status, di sini statusnya hijau semua, yang mana semuanya sukses. Lalu di sini ada latensi yang merupakan delay saat user memasuki website Cinunuk ID. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Wulan Satriana. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai stress test. Pertama-tama, stress test itu atau pengujian stress ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi batas maksimum sistem dalam menangani beban yang sangat tinggi atau mendekati batas kapasitasnya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kapan sistem mulai mengalami penurunan performa atau bahkan gagal total. Untuk prosesnya, stress test ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengguna secara tiba-tiba dan drastis untuk memaksa website melampaui batas kapasitasnya, dan kemudian mengukur titik di mana performa mulai menurun atau error terjadi. Nah, untuk skenario tesnya itu, di sini saya menggunakan jumlah yang mengaksesnya itu 5 dengan jangka waktu periodenya 0, dan loop atau jumlah pengulangannya itu adalah 1 saja. Untuk waktu pengujian ini di malam hari, sekarang itu pukul 21.18 atau jam 9 malam ya. Pertama-tama di sini yaitu ada thread groupnya, bisa dinamakan, lalu masukkan sesuai dengan skenario yang telah dirancang tadi. Selanjutnya, di sini ada HTTP request-nya. Untuk HTTP request-nya di sini saya menggunakan website-nya dari Cinunuk, website Cinunuk ya. Seperti ini. Dan untuk path-nya di sini menggunakan strip karena kita hanya menggunakan pengujian di database di dashboard-nya saja.
Lalu di dalam HTTP request ini saya menggunakan listener, yaitu ada beberapa ya. Pertama sih ada view result, itu untuk memonitor setiap permintaan respon secara rinci. Lalu ada summary report, yaitu untuk memperoleh statistik pengujian yang mencakup waktu respon, throughput, dan error rate. Lalu di sini ada grafik resultnya untuk melihat tren performa seiring penambahan secara bertahap. Lalu untuk mengoptimalkan versi ini ditambahkan juga constant timer dengan third delay-nya 10.000 in millisecond. Jika sudah semua, bisa kita save dulu atau CTRL-S lalu klik start. Nah, kita tunggu dulu sampai respon time-nya ini benar-benar berhenti. Oke, ini sudah berhenti ya. Kita lihat dulu view result-nya itu. Di sini statusnya error semua atau X ya. Dimulai dari start time-nya itu 21.20 18 detik. Lalu untuk summary report-nya itu di sini dengan sampel totalnya itu 5, dia errornya itu 100% ya, dengan throughputnya itu 108,7 second. Lalu sini ada grafiknya, di sini karena error semua ya, jadi grafiknya hanya di bawah sini, tidak naik ataupun turun. Bisa kita coba lagi. Ini time-nya udah berhenti ya, kita lihat lagi. Penambahannya 5, tetap ya X statusnya atau error juga sama. Untuk error persennya sama juga 100%, dan grafiknya tentu saja sama, tidak naik ataupun turun. Sekian, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian tes selanjutnya, yaitu SOAK test ya. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa SOAK test ini memiliki tujuan, yaitu mengukur stabilitas dan performa sistem dalam jangka waktu yang lama atau durasi yang lebih lama dengan beban yang konstan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat bertahan dengan baik dan stabil dalam waktu yang lama tanpa terjadi penurunan kinerja atau kegagalan. Untuk proses SOAK test ini dilakukan dengan memberikan beban yang konstan pada website selama periode yang panjang, misalkan 1 hingga 2 jam, untuk memonitor apakah ada degradasi performa atau kebocoran informasi atau masalah lainnya yang mungkin bisa muncul. Untuk skenario pengujiannya ini adalah menguji kemampuan sistem mengenai lonjakan kecil dan dalam waktu yang singkat. Untuk konfigurasi third groupnya ini, jumlah thread awalnya itu adalah 5, dan tambahkan lonjakan secara mendadaknya itu menjadi 15 threadnya. Nah, untuk skenario pengujiannya di sini saya menggunakan 10 menit atau 600 seconds. Nah, untuk waktu pengujian itu di malam hari pukul 21.23. Setelah ditambahkan thread group, ditambahkan juga HTTP request-nya. Di sini saya menggunakan websitenya dari Desert Chinonok ya, dan jangan lupa untuk partnya pakai. Jadi karena kita hanya menguji bagian dashboardnya saja. Untuk listenernya di sini menggunakan view result, ada summary report, dan graphic result. Untuk tujuan dari masing-masing listener ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya setelah itu kita save terlebih dahulu, baru kita mulai berdasar. Karena pengujiannya ini lumayan memakan waktu 10 menit, maka saya akan jeda terlebih dahulu, nanti dilanjutkan jika respon time-nya sudah benar-benar berhenti. Baik, di sini sudah sesuai dengan respon time-nya, sudah berhenti 10 menit. Kita lihat dulu, lalu resultnya itu merah semua, X semua, error. Kita coba di summary report-nya. Untuk HTTP request dan totalnya itu sampelnya sama ya. Di sini errornya 100%, dan throughputnya itu sekitar 10.600,7 per second. Untuk grafik resultnya
pinnya tidak naik turun juga, 0 RS, karena dia errornya 1%. Seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan tes berikutnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan slide test. Izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa tujuan dari slide test ini adalah untuk mengukur bagaimana sistem merespon lonjakan mendadak dalam jumlah pengguna dalam waktu singkat. Ujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sistem mampu menangani lonjakan trafik secara mendadak tanpa mengalami kelas atau penurunan kinerja yang signifikan. Untuk prosesnya sendiri, slide test ini dilakukan dengan menambah sejumlah tweet secara tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat untuk menguji kemampuan website dalam menangani lonjakan beban yang sangat cepat. Untuk skenario pengujiannya, yaitu menguji kemampuan sistem menangani lonjakan kecil dalam waktu yang singkat dengan konfigurasi thread group, yaitu dengan jumlah thread. Baik, untuk konfigurasi thread groupnya itu dengan jumlah thread awalnya 5 dan tambahan lonjakan mendadaknya menjadi 15 thread. Nah, untuk thread groupnya ini di sini memakai yang BZF ini. Selanjutnya untuk HTTP request-nya memakai yang desa Cinomok ya untuk servernya. Untuk partnya kita pakai Nabi Script atau gitu supaya kita kan hanya mengujinya bagian dashboardnya saja ya, tidak ke yang lainnya. Seperti itu. Untuk listenernya itu memakai agregat tipe, lalu view result, lalu response time, sama view result. Nah, untuk pengujiannya kita set terlebih dahulu, lalu klik start. Selagi menunggu respon time-nya berhenti, sini kita bisa lihat ya bahwa respon time-nya di sini itu dimasukkan interval sekitar 10.000. Dan dinamiknya itu dicek. Berjalan sampai final. Baik, di sini untuk filenya udah berhenti ya sekitar 1 menit. Untuk HTTP request dan total sampel itu sama. Untuk di sini errornya itu sekitar 100%. Semua ya, outputnya di 2106,9 per second. Ini kita bisa lihat di view result itu bahwa statusnya itu X semua atau error dimulai dari start time-nya itu dari 21 di jam 21.58 detik. Di sini bisa dilihat di view result itu bahwa merah semuanya, HTTP request-nya itu error semua. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Presentasi yang dapat kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dila atas bimbingan selama ini, serta kepada rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat memenuhi tujuan pembelajaran mata kuliah ini. Kami mohon maaf apabila jika terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.